Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu hanya dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan hari ini. Yakobus 2 ayat 5 sampai ayat 13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, seringkali seseorang memperlakukan orang lain secara istimewa hanya karena penampilan luarnya yang memukau, karena dia orang kaya atau jabatannya yang tinggi. Dan perlakuan akan berbeda jika orang tersebut berpenampilan sederhana, lusuh, kumal, apalagi miskin. Kejadian seperti ini merupakan kejadian nyata yang sehari-hari ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita sebagai manusia justru lebih sering menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Sebuah film pernah menampilkan kisah seorang bapak yang hidup di jalanan bersama seorang anak kecil yang juga ia temui dan kenal di jalanan. Suatu kali mereka mendapatkan sebuah dompet yang terjatuh berisi banyak uang. Sahabat kecilnya punya keinginan sejak dulu untuk dapat menikmati makanan di sebuah restoran mewah yang sering mereka lalui. Lalu si bapak mengajak anak kecil sahabatnya itu menuju restoran yang dimaksud. Sesampainya di pintu restoran itu, mereka dihalangi oleh penerima tamu dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Seorang security juga mendatangi mereka, sambil dengan bahasa yang santun menyuruh mereka pergi. Si kecil menjadi sedih karena tidak dapat menikmati makanan enak yang sudah diidam-idamkannya. Namun si bapak mengajaknya berbelanja ke toko pakaian dan membeli untuk mereka setelan pakaian dan sepatu yang mahal harganya. Setelah berganti penampilan, mereka kembali menuju restoran tadi, dan sambutan dari penerima tamu sudah berbalik menjadi ramah. Seperti itulah kondisi kehidupan manusia yang hanya melihat penampilan luarnya saja. Saudaraku, meskipun surat Yakobus tidak mengandung argumentasi teologi yang mendalam, tetapi ia merupakan surat yang sangat praktis. Apa yang Yakobus tuliskan dalam suratnya merupakan pengajaran bagi orang percaya bagaimana mereka seharusnya mempraktikkan imannya.
Dalam nas kita ini, Rasul Yakobus membahas masalah yang sering terjadi di tengah-tengah jemaat, yaitu sikap memandang muka atau pilih kasih. Dengan gamblang ia mengatakan bahwa orang yang percaya pada Kristus tidak boleh memandang muka. Mengapa Rasul Yakobus begitu prihatin dengan masalah memandang muka di dalam jemaat? Karena hal memandang muka atau pilih kasih merupakan penentangan terhadap hukum Kristus. Dan orang Kristen tidak seharusnya melakukan itu. Rasul Yakobus menjelaskan bahwa kita adalah umat yang telah menerima belas kasihan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja kita, dan hukum kerajaannya dirangkum di dalam perintah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Allah memerintahkan kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ini adalah perintah yang harus ditaati oleh setiap orang yang telah menerima belas kasihan. Kita mungkin tidak dapat mengasihi sesama seperti diri kita sendiri secara mutlak. Tetapi Yakobus memberitahu kita bahwa Allah adalah penuh belas kasihan. Dan jika kita belajar untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan menerima belas kasihan Tuhan. Saudaraku, mengasihi sesama dengan memandang muka bertentangan dengan semangat mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Karena jika demikian, kita tidak menunjukkan belas kasihan Kristus kepada orang lain. Dengan pilih kasih dan memandang muka, kita sedang menyangkal identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Hal ini juga membuktikan bahwa kita tidak layak untuk menerima rahmat dari Allah. Mengapa? Karena setiap orang Kristen harus menghadapi penghakiman Allah. Dan salah satu dasar penghakiman itu adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tidaklah mungkin bagi kita untuk mencapai standar yang mutlak. Tetapi jika kita sepenuhnya berserah untuk hidup di bawah pemerintahan Allah dan mengejar hal mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita pasti akan menerima belas kasihan Allah di hari penghakiman nanti, sehingga kita tidak perlu takut akan penghakiman itu. Malahan kita merindukannya, karena kita akan menerima belas kasihan Allah. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah lah yang tidak perlu takut pada penghakiman Allah, karena mereka melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Allah. Mereka merdeka karena mereka hidup sesuai dengan hukum yang memerdekakan mereka. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengamalkan iman kita dengan memandang muka, dengan pilih kasih. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang dalam melakukan pelayanannya tidak pernah memandang muka. Jika kita perhatikan, ke-12 murid Yesus berasal dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari nelayan yang termasuk golongan orang miskin, pemungut cukai yang pastinya kaya walaupun mungkin uangnya berasal dari hal yang tidak benar, pemberontak zelot, dan lain-lainnya lagi. Bahkan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang karena status sosialnya. Ia memang dekat dengan orang-orang miskin, tapi Tuhan Yesus pun pernah menyembuhkan anak seorang perwira. Dan bahkan banyak perempuan-perempuan yang kaya pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak melihat status sosial dari orang yang menerima pelayanannya. Memandang muka atau pilih kasih bukanlah hal yang diinginkan oleh Yesus Kristus dilakukan oleh murid-muridnya kepada orang lain. Tuhan Yesus mau agar murid-murid dan termasuk semua kita orang yang percaya kepadanya memperlakukan hal yang sama kepada orang lain seperti yang pernah dilakukannya. Memperlakukan orang lain dengan memandang muka dan pilih kasih bisa membuat orang menjadi kecil hati dan merasa tidak punya harga diri. Memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama
lebih baik daripada memperlakukannya dengan pilih kasih. Ingatlah, Tuhan Yesus juga memilih kita tidak dengan memandang muka. Dia tidak mengangkat kita menjadi umat-Nya karena jabatan yang kita punya, bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tetapi hanya karena kasih-Nya yang tidak pernah memandang muka. Latar belakang kehidupan kita yang buruk dan penuh noda bukan menjadi alasan bagi Tuhan Yesus untuk tidak mengasihi kita. Tetapi dengan penuh kasih, kita diangkat dari noda yang kotor, dibersihkan dan disucikan dengan darah-Nya yang kudus, dan diangkat menjadi milik kepunyaannya yang kudus dan berkenan kepadanya. Kalau Tuhan saja tidak memandang muka kepada manusia, mengapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Mengapa kita masih memperlakukan sesama kita dengan melihat jabatan, kekayaan, dan penampilannya? Saudaraku, ada sebuah kisah yang dapat menjadi teladan bagi kita. Seorang ibu gelandangan yang berpakaian kotor, lusuh, dan bau masuk ke sebuah mal di pusat kota. Orang-orang yang berada di mal itu memandang ibu itu dengan perasaan jijik dan sedikit menghindar. Lalu perempuan gelandangan itu memasuki sebuah toko pakaian yang sangat mewah dan bermerek. Dan tentunya harga pakaian-pakaian di sana sangat mahal. Namun ada suatu hal yang aneh dan langka. Sekalipun para pegawai toko itu sudah mengetahui bahwa ia hanyalah seorang gelandangan dan tidak mampu membeli sebuah pakaian atau gaun di sana, tetapi ia tetap dilayani dengan sangat baik, sama seperti para pengunjung lainnya. Beberapa gaun indah telah dicobanya, namun pegawai yang melayaninya tetap tersenyum ramah. Sampai akhirnya perempuan gelandangan itu pun pergi tanpa ada membeli sesuatu pun. Namun ia pergi dengan senyuman penuh sukacita, karena ia merasa diperlakukan sebagaimana layaknya pengunjung yang lain. Lalu pegawai toko itu pun merapikan kembali gaun-gaun itu, dan tak sedikit pun wajahnya menampakkan kekesalan. Ada seorang pengunjung toko yang memperhatikan hal itu sejak tadi. Ia sangat penasaran, lalu menghampiri pegawai yang tadi melayani gelandangan itu. Dan dia bertanya, mengapa gelandangan itu diperlakukan layaknya seorang pelanggan kaya? Pegawai itu pun menjawab, "Maaf Nyonya, bukan tugas saya untuk menilai orang yang datang ke toko ini. Tugas saya hanyalah melayani mereka dengan baik." Saudaraku, marilah kita memperlakukan dan mengasihi sesama kita dengan tulus dan tidak memandang muka, agar melalui tutur kata dan perilaku kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tidak memandang muka. Kasih yang tidak memilih. Tetapi kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Ampuni kami kalau kami selalu memperhatikan penampilan orang yang harus kami hormati, yang harus kami kasihi. Kami sadar Engkau telah mengasihi kami dengan tidak memandang status kami, jabatan kami. Tetapi dengan kasih-Mu yang murni dan tulus, Engkau telah mengasihi kami. Ya Bapa, tolong kami agar kami mampu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sekalipun kami tidak mutlak mampu mengasihi sesama kami itu. Tetapi dengan pertolongan-Mu ya Bapa, kami akan mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan musuh kami, dengan tulus. Dan kiranya Roh-Mu juga menguatkan kami Bapa, untuk mengasihi-Mu senantiasa, dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Salam.